رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Ibtikar. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah mimma khuliqal khalqu. Berkata Sayyiduna Abu Hurairah, ujar Abu Hurairah, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari apakah makhluk itu diciptakan? Qala, dijawab oleh Rasulullah, minal ma', makhluk diciptakan dari air. Asal muasal dari air, ada unsur air. Qultu, al jannatu ma bina'uha. Lalu Abu Hurairah bertakun pula, adapun sorga ya Rasulullah, terbuat dari apa bangunannya? Bangunan yang ada kena di sorga terbuat dari apa? Qala, ujar Nabi, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Bangunan sorga itu terbuat dari bata yang berasal dari emas. Begitu pula bata yang berasal dari perak. Jadi batanya itu dari emas dan ada juga dari perak, ujar Nabi. Bangunan-bangunan dalam sorga. Wa milatuha al-miskul azfar. Sedangkan perekat antar bata satu sama lain yang menyampokakan bata satu sama lainnya, al-miskul azfaru, terbuat dari misik yang semerbak. Wa hisba'uha al-lu'lu'u wal yaqut. Sedangkan batu kerikilnya, seandainya ada bagian-bagian yang membutuhkan kerikil-kerikil, hisba'uha, batu kerikilnya, al-lu'lu'u wal yaqut, terbuat dari mutiara dan batu yakut. Wa turbatuha az-za'faran. Sedangkan tanahnya, halaman pekarangan dan yang lain, itu terbuat dari za'faran. Za'faran itu rempah-rempah yang harum dan mahal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. May yadkhuluha yan'amu wa la yab'asu. Siapa orang yang masuk dalam surga, inya akan merasakan nikmat dan kada bakalan sadih, kada bakalan
marista. Wa yakhludu wa la yafna wa la yamut. Dan orang yang masuk surga itu akan selamanya di dalamnya dan kada bakal sirna, kada bakal mati. Wala tabla thiyabuhu. Pakaian-pakaian orang surga itu kada bakalan buruk, kada bakalan luntur atau jadi apek. Wala yafna syababuhu. Dan masa mudanya kada bakalan habis. Artinya umur itu stop. Bagian daripada awak kita ini, jasad kita ini kada menua. La yafna syababuhu. Wal milatu huwa tinul ladzi yuj'alu baina labinataini. Arti kata milat adalah tanah yang dijadikan di antara dua bata atau perekat jaulun tadi. Nah, ini termasuk satu riwayat yang lumayan lengkap gambaran tentang surganya Allah. Di perjumpaan sebelumnya ulun meminta pada pian seberataan bulik dari majelis jar ulun menghayallah sambil berabah dibantah menghayal sebaik-baik tempat nang pian maui, sebaik-baik perempuan nang pian sukai, setampan-tampan lelakian nang bebuhan jamaah binian katujui. Apapun bayangkan, sepuncak-puncak mampunya pian membayangkan kenikmatan. Setelah dapat gambarannya, langsung ingatakan surganya Allah jauh di atas puncak hayalan kita. Dan di pertemuan sebelumnya ulun menjelaskan juga, saking rumitnya Rasulullah menggambarkan surga agar tertangkap gambaran besarnya oleh para sahabat dengan keterbatasan contoh yang ada di zaman Nabi saat itu. Terkadang Nabi menggambarkan surga melalui perbandingan-perbandingan. Termasuk jar Nabi semalam kita baca, andakan cambuk buhan ikam di surga kena itu jauh lebih indah dari dunia dan isinya. Kenapa Nabi menggambarkan andakan cambuk? Karena rata-rata orang Arab zaman itu ada berisi keandakan cambuk dalam rumah sebagai simbol kepemimpinan seorang suami atau ayah di dalam rumah tangga. Lalu Nabi pun mengambil contoh-contoh yang dekat itu sehingga supaya dapat garis besar gambaran yang global tentang khayapatus surga. Termasuk di sini Nabi menggambarkan ketika Abu Hurairah bertakun, "Ya Rasulullah, bangunan dalam surga itu kena kayak apa?" Ini yang bertakun sahabat yang mana jangkauan cara berpikir sosok Abu Hurairah apa yang pernah dilihatnya di zaman itu dengan keterbatasannya. Rumah-rumah terbuat dari bebatuan, dari tanah liat di Arab. Nabi berikan gambaran labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Bataknya, wahai Abu Hurairah, itu terbuat dari emas. Ada juga kena bataknya terbuat dari perak. Supaya apa? Setidaknya Abu Hurairah dapat gambaran sawat batanya aja dari emas kayak apa, yang lain-lainnya. Dan ingat, emas di sorga ada sama emas di sini. Apalagi emas Singapura.
Amas di sorga itu nang disebut oleh Nabi, jangan pian bayangkan amas-amas nang kayak nang pian isi buhan biniannya. Emas sorga jelas beda dengan emas dunia. Cuma ini taswir supaya sahabat mendengar itu paham. Kalau Nabi membahasakan bahasa nang jer ulun, kada ada percontohan di zaman itu, nganga-nganga sahabat. Sehingga Nabi memberi gambaran dengan apa yang paling mahal saat itu, emas, perak, dirham, dinar. Batanya terbuat dari emas dan ada juga terbuat dari perak ya Nabi. Mila tuha perekatnya atau saminnya yang menyambung antar dua bata nih. Al-miskul azfar dari misik yang sangat semerbak wangi. Kenapa? Karena kalau dikatakan misik, kawan membayangkan sahabat yang mendengar karena ada misik. Minyak wangi yang mahal yang ada di zaman mereka, yang hanya dimiliki orang-orang yang kaya raya aja. Mencium suak memiliki kada kayak itu nah. Sehingga berarti serba luar biasa surga. Padahal ini pun gambaran jauh di atas itu hakikatnya yang ada di surga. Dan kalau dibahasakan, kadang-kadang dibahasakan kayak apa? Kawalah pian memberitahu, mohon maaf nih contoh, membahasakan rasa nikmat yang pian dapati ketika berhubungan lawan istri, pian hendak memberitahu, menyusun kalimat, kayak apa rasa nikmat tersebut pada orang nang bujang kada suah merasa. Kayak apa pian bahasakan? Rasa nikmat yang kita rasakan ketika berhubungan dengan pasangan, kita coba ubah menjadi kata-kata penjelasan dalam bentuk kalimat pada orang bujang. Coba bang kawalah pian. Nyaman boy rasanya kayak apa aja. Jangan si boy nih. Pokoknya nyaman, pokoknya nang rasa kada kawannya nyambung. Susah dibahasakan bagi mereka yang kada tahu. Nah kalau Nabi yang pernah masuk surga ketika Isra Mi'raj, melihat langsung surga kayak apa, sahabat-sahabat belum ada yang pernah masuk. Sehingga Nabi ambil contoh-contoh yang dekat-dekat. Nah, mengerti lah pian. Rumit ketika pian hendak menjelaskan rasa nyaman dalam berhubungan badan kepada mereka yang bujangan kada suah merasai. Coba pian bayangkan kayak apa mengatur bahasanya. Ada orang bujang betakun kayak apa rasanya kawin. Nyaman boy, kayak apa nyamannya aja nya pulang. Anu mata terkantup-kantup, apa maksud? Hendak menjelaskan sesuatu yang belum pernah dirasakan orang. Lalu kayak apa pian hendak mencoba menjelaskan minimal dapat 1/4-nya inya tahu kalau mengerti. Pian ambil contoh-contoh dekat. Kayak apa rasanya ikam dalam menikmati masakan nasi padang na ikam katujui. Nah, itu lebih nikmat lagi pada itu Jepian. Nah, setidaknya ada sangkut sedikit gambaran. Walau kada mewakili keseluruhan rasa nikmat tadi. Ketika sahabat betakun, kayak apa surga itu ya Rasul? Nabi menggambarkan dengan apa-apa yang kawan masuk dalam pikiran sahabat. Diambil contoh-contoh yang dekat. Apa yang paling mahal? Emas, perak, kemudian misik. Bahkan ini tadi kita baca hisba'uha al-lu'lu' wal yakut. Batu-batu kerikil bangunan surga itu terbuat dari mutiara dan batu yakut. Batu-batu mahal. Ketika mendengar itu, sahabat kawat menggambarkan menghayal. Dan tetap surga jauh lebih daripada puncak hayalan itu. Wa turbatuha, tanahnya aja Nabi za'faran. Za'faran itu rempah-rempah nang mahal di Arab. Wangi, harum. Tanahnya dari za'faran. Wah, sahabat langsung kawat dapat gambaran kecilnya. Ma yadkhuluha yan'am wala yab'as. Siapa orang yang masuk surga, inya kada bakal menjumpai kesedihan. Yang ada malah yan'am, merasa nikmat, merasa nikmat, merasa nikmat. Kada ada kesedihan dalam surga itu, kada ada. Wa yakhlud salawasan wala yafna,
kada bakal habis, kada sirna iya. Wala yamut, kada pacangan mati di dalamnya. Wala tabla thiyabuh, pakaian-pakaian penghuni sorga itu kada bakal kusam, kada bakal menua, kada bakal buruk. Nah kayak itu. Lain baju-baju kita le. Hari raya, baju hari raya tahun 2018 di tahun 2025 luntur ada warnanya. Kancingnya lah pacul, bekas pulpen lah, bekas minyak lah di tangan. Kejadian banyak membantas tahlilan. Minyak tujuh. Kada kawal lagi di bersihi pakai deterjen apapun. Baju 2018 nang tadinya hanyar nukat, ketika di 2025 buruk. Adapun pakaian-pakaian surga la yabla, kada pacangan buruk. Hanyar terus. Wah, apa hanyar terus? Hanyar terus, tapi apa? Pokoknya hanyar terus. Kada berburukan. Wala yafna syababu, dan masa mudanya, yaitu karena disebut riwayat selanjutnya kisaran 30 tahunan kada pacangan betuha lagi. Jadi tubuh kita tuh stop kada menua 30-an umur rata-rata. Kenapa 30-an? 30 itu umur puncak di mana manusia berada dalam fase terbaik. 20 iya kuat, sigar. Tapi kadang umur 20 akal kada sesempurna umur 30. Iyalah. Umur 20 berkendaraan laju masih. Kada tahu ada orang julak rosi. Bah 30 mulai baapik dah. Melihat ke kanak-kanak laju tertawa. Kene kam tuha. Tahu aja kan nang santai kene nikmat. Nah, tuh umur 30 tuh sempurna ada akal. 20 walau fisik kuat dan yang lain kuat, tapi kadang nih kan terlalu cepat mengambil keputusan. Umur 30 kadang kayak itu. Mengambil keputusan kadang bebarang. Umur 20 libas berait. Dibongoli janda, aku mengawini lawan janda kan. Umur 30 berpikir bapak, aku menanggung anak orang. Beca dan bujang, itu 30. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda, awalu zumratin yadkhuluna jannah wujuhuhum ala mithlil qamari lailatal badri. Kelompok pertama yang akan masuk surga kelak, ini barisan atau kelompok pertama yang masuk surga gitu. Wujuhuhum ala mithlil qamar lailatal badri. Wajah mereka bercahaya bagaikan rembulan ketika purnama. Terang muha-muhanya. Wa zumratu thaniyatu, dan kelompok selanjutnya yang kedua masuk surga. Ala mitli ahsani kaukabin durriyin fis sama. Wajah-wajah mereka, awak-awak mereka seperti bintang yang bersinar yang terbaik yang ada di langit. Bercahaya juga, tapi lebih terang bulan purnama. Likulli rajulin minhum zaujatani. Di tiap laki-laki yang masuk surga, di tiap seorang laki-laki yang masuk surga, inya memiliki 2 istri. Disiapkan 2 orang perempuan mengawani inya. Ala kulli wahidatin minhuma sab'una hullah. Yang dimana masing-masing istri, ini bidadari maksud dari istri sini. Masing-masing istri yang mengawani seorang lelaki masuk surga tadi memiliki 70
pakaian nang beda-beda. Paham lah ya? Setiap laki-laki yang masuk surga, ujar Rasul, akan dapat 2 pasang istri. Bidadari maksudnya. Dan masing-masing bidadari ini berisi 70 estel baju beda-beda. Kenapa sampai kayak itu? Harus mengerti lakian. Baju itu bisa merubah rasa. Contoh mudahnya, istri kita di rumah. Dalam rumah lah, lain di luar rumah. Amun pakai baju-baju nang tina, mohon maaf, warnanya norak, jamet, jakanakan mahini. Nang tina locong, kita melihat kita kepengen. Tapi ketika istri kita memakai nang mohon maaf benar, yang lebih hot pakaiannya, dalam rumah lah. Ini hot-hot di luar rumah, kada pintar, terbalik. Bah dalam rumah, dasar rapi, tertutup, bah keluar rumah baju hot. Nah ini terpaling kepalanya. Isi kepalanya terputar. Orang dalam rumah lawan suami, yang hot, ia di luar rumah. Ketika istri kita baju, mohon maaf tadi yang hot, paham ya kalau yang hot tuh? Itu ada daya tarik lain gitu. Ada rasa yang beda. Ada kepuasan memandang dibanding melihatnya baju dasar yang carik. Nang gambarnya SpongeBob hamulang. Nah, Rasul menjelaskan kayak itu di surga. Bidadari yang akan mengawani laki-laki masuk surga berisi 70 baju yang beda-beda. Karena pakaian itu menentukan rasa bagi laki. Kalau binian bagus berpakaian, memancing rasa nyaman pada suami, betah suami dalam rumah. Rambutnya disuruh rapi, bersih. Ketika bepandir, muntungnya harum, kada bau naga. Bersih, menjaga penampilan dalam rumah. Ketika sudah jam guring, pakaiannya yang tahandap sedikit. Contoh, itu merubah rasa. Artinya baju itu menentukan rasa. Kayak itu juga di surga. Allah memahami dan memang Allah menciptakan kita. Mengaturnya sedemikian. Bahwa baju itu berpengaruh. Sama binian memandang suami kayak itu juga. Hari-hari kita nih sebagai suami, baju carik. Baju bola. Misalnya, carik hamulang. Muyak bini melihat, itu jangan baju pian abahnya, jangan nukar di Shopee, jangan min. Tapi ketika pian berdandan rapi, selawar bagus, rambut diatur, wangi, istri tuh memandang kita semakin sayang, semakin ketujuh, tambah rajin memasak. Karena pakaian memang menentukan rasa. Kayak itu juga di surga. 70 Allah beri baju masing-masing bidadari beda-beda. Ada yang tikas bahu. Ini contoh, karena dibahas di sini nih. Ada yang batis kelihatan, tikas paha. Di surga bebas. Kalau di dunia nggak ada sebebas itu binian, kecuali di kamar. Bebas. Ada tikas bahu, ada warna ini, ada yang tembus pandang, ada yang model jaring-jaring, macam-macam. 70. Nih, dengarkan tuh. Yura mukhusakiha min waraiha. Yang mana 70 pakaian tadi, ujar Rasul, untuk bidadari tadi, yura mukhusakiha min waraiha. Kelihatan intisari dari betis si bidadari dari belakang. Itu artinya apa? Tikas mana bajunya? Tikas paha. Sampai kelihatan betis bidadari yang indah itu dari belakang, ujar Rasul. Pakaian tadi tikas itu menutupi. Kenapa disebut betis pulang? Bukan bagian tubuh lain dari si bidadari. Karena betis pun bagian sesuatu yang paling indah ada pada perempuan. Mengertilah natuha-tuha. Semakin bagus betis seorang perempuan, semakin ketujuh suami itu. Lain yang hibak, ada yang kena knalpot. Bekas knalpot.
kendaraan atau bakas bisu. Itu karena nang laki bakadep aja gitu aja mati ya. Mengerti tapi ya. Ini Nabi nang ucap yura mukhusaqiha min waraiha. Kelihatan bagian betis belakang si bidadari dari belakang dengan berpakaian itu. Artinya terbuka. Dan betis bagian salah satu tubuh perempuan yang paling indah, apalagi bidadari. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda juga, yadkhulu ahlu jannati al jannata murdan jurdan. Nah ini. Penduduk sorga itu ketika awal masuk sorga murdan jurdan. Inya sesengot habis belarap, janggut habis belarap, bahkan kepala pun botak habis. Awal masuk sorga kayak itu. Mukhilin, dan semuanya pakai celak. Tapi jangan bayangkan celak di dunia. Tahu ya celak kalau nang penghias mata tuh. Kadang jadi obat. Abna 30 sanatan atau 33 sanatan. Yang dimana penduduk sorga itu ketika masuk dalam sorga, mereka itu berumur 30 tahun seberataan atau 33 tahun. Nah itu umur manusia masa terbaiknya. 30 sampai 33 tahun. Cuma ini hitungan hijriyah. Karena kadang antar hijriyah dan masehi selisih sekian tahun. Pian saat ini hitungan masehi umur 40. Hijriyah belum tentu. Nah sekali-sekali kan coba hitung umur pian saat ini hitungan hijriyah berapa tahun? Mana ulun tahu apabila tanggal bulan apa, bulan Islam ulun lahir. Ada solusi, ada aplikasi hitungan wah ini ilmu falak di HP pian download. Ketika pian ketik tahun tertentu Masehi, karena keluar otomatis tanggal sekian Masehi, ibarat Oktober, tanggal sekian, ternyata itu bertepatan berapa dari bulan Islam. Ada aplikasi modern sekarang dan tepat. Sehingga dari situ pian kalau menghitung umur pian saat ini berapa. Seraba canggih wah inilah. Muyak nulis skripsi chat GPT wah ini. Nah, lalu gara-gara semakin dimanja teknologi, lalu semakin banyak orang-orang yang kada berkembang pemikirannya. Belajar pun kulir. Mencari pertanyaan Google wah ini. Zaman kami bahari kalau ada tugas di sekolahan, wah buka buku berhemat, wah kepaluh ini di mamai kuitan pulang, lah kasih mandi, wah ini klik Google apa ibu kota ini keluar. Bahari itu ada upaya. Nah nyaman, ada hal-hal yang memang menyamani. Seperti tadi pian anak tahu tanggal berapa pian Islam, bulan Islam lahirnya, kawak diteliti ini dan tepat. Abna 30 sanatan atau 33 sanah. Seberataan yang masuk surga itu umur 30 tahunan atau 33 tahunan. Wa qala alaihi salam yauman li ashabih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari kepada sahabat-sahabat beliau. Ala syamiru lil jannah. Ketahuilah wahai sahabat-sahabat, bersungguh-sungguhlah untuk meraih surga, ujar Nabi. Bujur-bujur buat ikam, kalau memang hendak masuk surga, bujur-bujur di dunia. Nah, itu maksudnya. Beramal soleh, bujur-bujur. Jauhi maksiat, jangan pengalar, beramal yang baik. Syamiru lil jannah. Fa innal jannata la khatara laha. Sesungguhnya dalam surga itu kadada kekhawatiran lagi. Katanya pendek loh. La khatara laha. Surga itu ujar Rasul kadada kekhawatiran di dalamnya. Itu gin mewakili sudah supaya kita paham kayak apa surga itu luar biasa. Lain di dunia.
Bebaya hendak merebahkan kepala, tak pikir iuran anak sekolah, listrik, parak habis, berbunyi terus, gas habis, bensin, tiis, kredit kendaraan, hanya berapa nih? Itu kekhawatiran ngaranya. Ya tumbuhan uban akhirnya hibak kita. Nah di sorga itu kan ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ketika guring di dunia, Busiah tembak Israel. Kekhawatiran juga itu. Ketika hendak guring, kayak apa masa depan anakku ini? Hari-hari bekalayangan terus, girang belatat, jadi sukses juga kah? Kekhawatiran juga. Suami-suami nak istrinya hamil, bebaya anak merabahkan, kayak apa anak melahirkan kena? Tak kumpul juga kah duitnya sudah. Busiah operasi, busiah ini, kekhawatiran. Dan banyak tagihannya, ininya, itunya, tapahuan lawan orang, khawatir di tengah jalan, dihadang orang. Dunia penuh dengan kekhawatiran dengan itu. Surga ujar Nabi, singkat Nabi menyebut, la khatara laha. Kadusa mikirakan tagihan PLN, kadusa mikirakan tagihan pajak Sri Mulyani, tapi berganti bang sudah. Kadusa mikirakan bensin, gas 3 kilo, takutan habis burung urang. Kadusa mikirakan makan, kemana apa kulih makan, kemana becari, kemana begawi. La khatara laha, kededak kekhawatiran surga itu di dalamnya. Pian tahu nyaman aja, tahu bantas saja, makan, minum, sakahandak dan gak ada bahabisan. Punya pasangan banyak dari bidadari dan kada minta duit. Ada betagih duit tukarakan iPhone. Ada dagang itu bidadari sauda. Kalau pang hakunai ulam malam ni lampian tapi iPhone 17 dulu. Dada. La khatara laha, bantas itu pian kada usah memberi napa-napa. Nah ujar Nabi, ala syamiru lil jannah. Sungguh-sungguh buhan ikam untuk meraih surga. Jangan begayaan hidup, jangan beremian, jangan ungah, karena tahu di diri, bermaksiat sakahandak hati, sumbahyang pangolir, kamajlis pangolir, belajar kitab pangolir, cita-cita masuk surga, bah, penghayal sejati nah itu. Syamiru lil jannah, sungguh-sungguh bujur-bujur untuk meraih surga Nabi. Fa inna jannata la khatara laha. Surga tuh kadada kekhawatiran dalamnya. Pian nang bisi toko, kan rancak khawatir, kenapa tina berkurang orang bertukar nih? Hidup juga kah kena 2 bulan akan datang nih? Kawakah memakani anak bini? Tuh khawatir. Surga kadada lalu-lalu perasaannya itu, tahu bantas saja dia. Hiya warabbil ka'bati nurun yatala'la'u wa raihanatun tahtazzu. Surga itu ujar Nabi demi Tuhannya Ka'bah. Wah, Nabi bersumpah demi Allah, surga itu cahaya yang gemerlapan dan kebahagiaan yang bergetar. Artinya isinya cahaya dan kebahagiaan aja surga itu. Wa qasrun musyayyadun, ada istana-istana megah di dalamnya. Wa nahrun muttaridun, ada sungai-sungai yang terus mengalir. Wa fakihatun katsiratun nadijatun, dan buah-buahan yang banyak macamnya dan semuanya matang alias masak. Wa zaujatun hasna'u jamilatun, dan istri yang cantik, yang bungas, pokoknya yang luar biasa. Wa hulalun kathiratun, dan pakaian-pakaian yang banyak. Nah ini tadi. Sampai hal duniawi berlaku juga di surga apa? Banyaknya baju-baju, berganti-ganti warna gitu. Fi maqamin abadiyin,
di kedudukan yang kekal abadi, fi hayatin wa madratin, dalam keadaan hidup dan dalam keadaan terus kita ini ceria, nyaman, fi darin aliyatin salimatin bahiyatin, di dalam negeri yang luhur, yang selamat atau aman, dan bahiyah yang indah atau elok. Qalu, sahabat-sahabat menjawab, nahnu musyammirun laha ya Rasulullah. Kami siap sungguh-sungguh untuk meraih surga ya Rasulullah. Ujar Nabi, qala qulu insyaallah taala. Katakanlah insyaallah. Supaya kita ingat bahwa amal soleh kalau kada Allah jua nang bakal hendak memberikan taufik, kada kawa kita beramal. Sehingga Nabi mengingatkan, ucapkan insyaallah, ujar Nabi. Apabila Allah berkehendak, sambil kita ikhtiar menggawi amal-amal soleh. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda juga, nakhlul jannati judu'uha min zamrud akhdar. Min zamrudin akhdar. Pohon kurma yang ada di sorga itu, nah Nabi pun menggambarkan pohon kurma. Kenapa? Kawa terimajinasikan di kepala sahabat yang mendengar. Tapi kurma di sorga kada sama kayak di dunia. Cuma Nabi mencoba taswir, menggambarkan supaya sangkut imajinasi sahabat. Karena kurma ada di Arab. Nakhlul jannah. Pohon kurma sorga itu judu'uha min zamrudin akhdar. Batang-batangnya terbuat dari batu zamrud yang hijau. Mahal zamrud itu di zaman Nabi. Wa karmuha zahabun ahmar. Sedangkan anggurnya, sebagian mengatakan araknya, itu terbuat dari emas kemerahan. Wa sa'afuha kiswatun li ahli jannah. Sedangkan pelepah dari pohon kurma surga, itulah yang menjadi bahan pakaian gesan penduduk surga. Minha muqatta'atuhum wa hulaluhum. Dari pelepah kurma surga itulah kaina dipotong-potong, dijadikan pakaian-pakaian penghuni surga. Wa thamruha amsalul qilal waddala. Sedangkan buah-buahan sorga itu ukurannya, ujar Nabi, nang kayak al-qilal, tempayan, gana-gana maksudnya al-qilal, tempayan itu gana. Wadala, dan nang kayak timba, nang kayak ember di zaman itu ketika menimba banyu dalam sumur. Artinya Nabi hendak memberi gambaran buah-buah di sorga itu kada mungil-mungil, kada halus-halus, tapi gana-gana fisiknya. Asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Wa alyanu minaz zabadi, dan lebih lembut tekstur buahnya dibandingkan mentega. Laisa fiha ujmun, dan buah-buah di surga itu kadada bijinya. Wah, ini kesempurnaan nih. Buah-buah di surga tuh kadada biji-bijinya, ujar Nabi. Artinya, don't worry, gigi kita kada sakit. Pian bayangkan durian kada berbiji. Dagingnya warak, sebukuan, nikmat kada? Nikmat. Rambutan kada berbiji. Rambutannya warak, dagingnya warak, nikmat. Buah-buah lain, pian pikirakan yang kada berbiji. Nang saat ini di dunia berbiji, bayangkan kalau kada berbiji. Buah-buah surga sudah gana kada ada bijinya, ujar Nabi. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda, inna ahla jannati yakuluna wa yashrabun. Sesungguhnya penghuni surga itu mereka makan dan minum. Wala yatfulun. Mereka penghuni surga tu kadada nang meludah. Kadada nang dahak tuh, dada. Nang kesadakan dahak tu kadada. Wala yabulun,
kadada nang bekamihnya di sorga. Jadi mohon maaf, fungsinya sebuting aja kemaluan kita di sana. Berhubungan. Kada lagi terpakai kesan bekamih. Fungsinya bubulit jadi sebuting berhubungan. Kalau di dunia, lakian bujangan, fungsinya sebuting aja bekamih. Ketika sudah kawin, dua fungsinya. Di sorga, kembali jadi satu fungsi, yaitu apa? Gesan berhubungan aja. Kada ada bekamih, kada ada WC. Kalau pak ada nambah takon, Bib, kayak apa toilet di surga dari amas kah? Nang bekamih aja kada ada. Betakon WC surga. Nang buang air besar kada ada. Betakon kayak apa? Nang berduduk betakai kah atau nang model berdiri, Bib? Kada ada WC. Kenapa? Karena penduduk surga wala yabulun, kada ada nang bekamihnya lagi, wala yataghawwatun, kada ada nang buang air besarnya lagi, BAB kada ada lagi. Wala yatamakhatun. Dan penduduk surga itu kada ada lagi nang baingusan. Nah, kena aku suka nang jalan memaus hibak nang lilih-lilih pas sembahyang Jumat ada nang lilih hendak memaus kedakawa imamnya panjang bacaan lah lilih loh. Wala yatamakhatun, sorga kada ada nang belilihan lagi, ada nang behingusan nang kakanak lancak nang lilih no taka sini nguso dada, kada ada nang beludah, kada ada nang bakame, kada ada nang BAB, kada ada nang baingusan. Kalau sahabat bertanya, wah kritis sahabat nih. Fama balu ta'am, ya Rasulullah. Kalau memang penghuni surga makan minum, kayak apa makanan itu dicerna? Bukankah bakame dan BAB itu ampas makanan yang dimakan? Di dunia kan dan belajar lah, baju kami itu asal-muasalnya dari mana? Itu nang disaring ginja dari minuman yang kita minum. Begitu pula hita. Tahu lah hita. Kada pulun nyambat ulun. Hita pian sambat 3 kali hita, tahu pian? Hita. Hita kita, kotoran itu dari mana asalnya? Ampas dari makanan-makanan kita yang kada dibutuhkan tubuh. Sahabat kritis, kalau penduduk surga makan, minum, lahap, kayak apa buahnya tuh kada bakami, kada BAB ya Rasul, kamana buka makanan itu? Fama balu ta'am, kayak apa makanan yang dicerna itu? Apa jar Nabi? Jusya'un warashhum karashhil miski. Untuk mencerna makanan, penduduk surga itu cukup dengan sendawa meriga. Mencerna makanan itu langsung dimakan tubuh, diserap tubuh, dan hanya mengeluarkan rigaan, meriga sendawa. Dan kada bau. Jangan bayangkan pian nang mariga, musuh ada mariga, lalat gimana, buang gugur. Jusha itu sendawa, warashun dan keringat. Jadi kita berkeringat juga di surga itu, berpaluh. Paluh itu merupakan hasil cernaan makanan minuman yang kita makan. Jadi kada bekami, kada lagi BAB. Makanan dicerna, ya karena juga makanan surga kada sama makanan dunia. Makanan dicerna jadi mariga dan sekedar berkeringat. Keringat yang keluar itu, lalu kemudian bebulik kosong parut kita, nafsu makan pulang. Nah kayak itu surga itu polanya. Jadi jangan ada yang bertakun berapa bayar masuk WC dalam surga. Dada. Rashun karashil miski. Yang mana keringat akan keluar sebagai bentuk mencerna makanan dan keringat tersebut bagaikan misik aromanya. Harum. Paluh orang di surga tuh wangi harum. Paluh di dunia masin. Yulhamuna tasbiha wa taqdisa wa tahmid. Wa fi riwayatin wa takbir kama yulhamuna nafas. Mereka penduduk surga itu diilhamkan, artinya otomatis
Mereka tagawi selalu bertasbih, bertakdis, dan bertahmid. Subhanallah, alhamdulillah, wa takbir riwayat lain, dan selalu melafazkan Allahu Akbar secara otomatis. Sebagaimana manusia itu otomatis bernafas ketika di dunia. Pian, behinak itu disuruh kada? Behinak hari-hari itu disuruh kada? Otomatis kalau ada lanang pian menghadang disuruh orang, hanya behinak, mati. Sebagaimana kita otomatis bernapas, karena napas bagian kebutuhan badan jasad kita, kayak itu juga penghuni sorga dalam melafat-lafatkan takbir, tahmid, dikir-dikir. Otomatis bagaikan nafas bagi mereka. Wa qala alaihi assalatu wassalam. Nah ini yang diketujui lakian. Dan bersabda juga Rasulullah, inna rajula min ahli jannati yu'ta quwwata mi'ati rajulin. Sesungguhnya laki-laki dari penghuni sorga itu akan diberikan kepadanya kekuatan bagaikan 100 lelaki. Fil akli wa syurbi wal jima wa syahwati. Kekuatan bagi 100 lelaki itu dalam hal lahapnya makan, dalam hal meminum minuman, dan dalam hal jima berhubungan badan, wa syahwat, dan dalam hal syahwat kepada lawan jenis. Pian nih kalau masuk surga, kekuatan pian itu bagaikan 100 kekuatan lelaki yang kuat-kuat. Kita sorangan nih, kekuatan kita, energi kita bagaikan 100 orang. Kayak apa bayangkan? Dahsyatnya. Baik dari segi makan, nafsu makan, atau nafsu minum. Begitu pula nafsu berhubungan badan, bagaikan 100 laki-laki yang kekar-kekar, yang kuat-kuat. Percuma bini buas amun loyok. Ujung-ujungnya minta cerai, amun kadapian banyak duit. Kenapa? Karena yang dicari kepuasan itu, kekuatan, energi seorang lelaki. Bukan 10 menit, 20 menit di surga berjam-jam. Kalau anggap seikung laki-laki perkasa itu setengah jam kali 100. Nah itu nikmat loh. Luar biasa. Energi kita unlimited. Sehingga perputaran hari di sorga kada sekali dua kali menggawina nikmat tersebut. Beratus kali bisa jadi. Beda-beda pasangan. Bidadari A hari ini, bidadari B nang baju hijau. Karena jadwalnya jam ini bidadari nang baju pink. Wah, pokoknya kayak itulah. Cuma jangan banyak dihayal di dunia. Bakukus kepala. Apalagi nang bujang jangan mahayal di situ. Kemana melampiaskan? Kapit di lawang. Yu'ta quwwata mi'ati rajulin. Diberi kekuatan 100 kali lipat laki-laki di dunia. Nang kuat-kuat. Fil akli dari segi makan, wa syurbi minum, wa jima berhubungan badan, wa syahwat, dan dari segi syahwat. Syahwat kita genal di surga tuh. 100 kali lipat lelaki. Wa qala alaihi assalatu wassalam yunadi munadin ya ahla jannah wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Luar biasa kalau kita mengupas dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis seputar surga. Nikmat surgawi itu dahsyat. Allah siapkan bagi muttaqin, orang-orang yang bujur bertakwa di dunia. Beriman pada Allah dan Rasul, menggawi amal saleh, dan taat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Mudahan kita seberataan dengan karunia Allah yang luas. Mudahan kita dijadikan penduduk-penduduk sorga, berjumpa lagi di dalam sorga sebagaimana kita berjumpa di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dzakar.
ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أكياء علما نرضى بالخير ونقفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.